Oke. Yang pertama mungkin punya Taufik dulu ya yang duluan ngirim. Jadi untuk bab pendahuluan di latar belakangnya ini tambahkan latar belakang dari topiknya itu sendiri gitu. Kalau di sini lebih ke latar belakang magangnya. Nah, kalau latar belakang magang tuh kayak semua orang tahu lah maunya menambah persiapan diri masuk ke dunia kerja bla bla itu. Nah, kalau memang mau menambahkan ya paling oke lah satu paragraf, tapi untuk topik yang akan dibahas di bawah itu mungkin bisa lebih dalam lagi. Saya lihat di PowerPoint-nya udah ada poin-poinnya. Nah, itu bisa dijabarkan lagi di sini dan kalau bisa ada tambahan eh referensi gitu. Dari jurnal orang lain misalkan yang berkaitan dengan topik yang akan diikuti di magang gitu. Nah, sambil lihat yang Fajar juga. Yang Fajar juga masih sama ya. Jadi ditambahkan pemaparan lagi kenapa sih maunya milih topik yang itu gitu. Terus di perusahaan itu misalkan kenapa mau memproduksi itu sehingga kalian magangnya nanti mau ikut dalam proses produksinya dan sebagainya gitu. Jadi nanti paragraf terakhir dari latar belakang ini sehingga kami memilih topik ini gitu. Jadi kenapanya tuh ada penjabarannya. Terus yang kedua untuk tujuan juga sama ya, bukan tujuan magang sih kalau menurut saya. Jadi lebih ke tujuan kalian ambil topik itu gitu. Pengen tahu apa dari hasil ini kan dari tujuan kegiatan ini tuh mau tahu itu gitu si topiknya, bukan mau ini saja. Ini kan umumnya ini. Kalau kayak gini di perusahaan manapun sama hasilnya ini gitu. Jadi tujuan kegiatan di perusahaan ini dispesifik lagi topiknya itu gitu. Nah, untuk rumusan masalah, karena nantinya harus terjawab di kesimpulan, jadi kalau menurut saya sih jangan sedetail ini. Misalkan ini kartu logam dan I2C dengan kartu logam dengan SPI. Ini tuh gimana sih? Membandingkan berarti gitu? Iya betul Bu, membandingkan Bu. Kan ini PN 532-nya sama nih. Apakah mungkin nomor 1 dan 2 ini digabung gitu? Si rumusan masalahnya. Jadi nanti jawaban di kesimpulannya itu membaca kartu yaitu ini gitu. Jadi satu jawaban di kesimpulannya gitu. Mungkin nggak kalau digabung? Mungkin Bu, bisa Bu. Saya ngelihatnya secara umum aja ya, karena saya juga nggak terlalu paham tentang LK, tapi setidaknya saya melihatnya dari struktur laporannya dulu dan mungkin secara gambaran umumnya saya paham, tapi kalau udah sampai ke teknis itu memang di luar bidang saya ya, makanya saya tanya dulu aja nanti kalau misalkan ada koreksi dari saya yang memang nggak bisa dilakukan gitu di laporannya. Nah, kemudian di sini juga kan nomor 4 dan 5 ya, mungkin untuk digabung berdasarkan jarak Iya. pembacaan dan dengan penempatan apa gitu ya, digabung. Jadi, kalau membuat rumusan masalah itu jangan terlalu rincinya itu sampai poinnya terlalu banyak gitu. Mungkin cukup dibikin topik yang besarnya saja sekitar 3 atau 4 poin. Nah, yang detail-detailnya itu anggaplah sudah include gitu, misalkan, apakah, bagaimana memprogram motor listrik, ini tuh include ke mana gitu, bagaimana kayak kalau misalkan, eee, Taufik itu kan topiknya 2 ya, dengan yang 3D printer. Nah, nanti yang 3D printernya ini jadi 1 poin, nanti sisanya
yang topik satunya lagi misalkan jadi 3 poin gitu. Kalau misalkan ini terlalu teknis nih, bagaimana aktivasi LED menggunakan kartu, itu terlalu teknis. Jadi sebaiknya, lebih ke alat besarnya apa, misalkan bagaimana, melakukan pengaturan motor listrik bla 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 gitu, disebutkan nama motor listriknya gitu contohnya. Kebayang nggak? Taufik? Halo halo? Coba ya. Nah, untuk yang Fajar ini ada 3. Nah, untuk yang Fajar juga nomor 1 dan 2 ini sebenarnya sulit untuk menjawabnya ya, karena nggak ada parameternya. Maksudnya bagaimana pembuatan, maksudnya apa? Apakah prosesnya, atau pengujiannya, atau misalkan implementasi dari komponen. Jadi yang mau ditonjolkannya apa gitu, tambah satu kata kerja lagi mungkin ya, bagaimana proses pembuatan atau bagaimana tahapan pembuatan dan sebagainya gitu. Sehingga nanti enak ngejawab di kesimpulannya tuh, misalkan tahapan pembuatan baterai sebagai berikut, gitu contohnya. Dan kalau bisa, rumusan masalah itu tuh ada yang hasilnya itu berupa data gitu, jangan hanya kayak ini kan istilahnya teori ya, kalau secara umum masih bisa baca gitu, tanpa magang. Nah, usahakan di rumusan masalah itu ada yang seperti ini kan memang ya pembuatan prototipe nih, harus dapat dari magang gitu. Terus ini misalkan harus dapat dari magang. Nah, dari, proses-proses yang kalian buat itu kan mungkin ada pengujian ya, yang ada datanya, ada angka-angkanya. Nah, nanti itu tonjolkan gitu, jadi salah satu poin di rumusan masalah. Kayak gitu. Ya, mhm. Nah, itu tujuannya apa? Nah, berarti kan itu masuknya kelayakan ya? Nah, pertanyaannya berarti itu bagaimana misalkan kelayakan dari prototipe yang dibuat, lebih ke situ. Nanti cara, mengetahui kelayakannya dari pengujian, gitu kan. Mhm. Jadi udah bikin prototipe, terus diuji ternyata layak. Nah, kesimpulannya tuh gitu nanti di akhirnya. Nah, kemudian masuk ke studi literatur ya nanti kalian cek lagi aja kesesuaian dengan apa kebutuhan teori di laporannya. Dan kalau bisa usahakan kalau setiap membuat karya ilmiah itu sumbernya adalah sumber primer ya, jangan ada blogspot-blogspotan, kecuali kalau memang gambar susah gitu. Tapi kalau yang sifatnya teori-teori, usahakan dari buku atau jurnal. Nah, ini juga yang Taufik kelihatannya belum ada citasinya nih. Ya, Taufik nanti ditambahkan ya. Yang Fajar juga mana nih citasinya?
Banyak yang belum ada juga ya. Iya Bu, belum dicantumkan. Ya, nanti ditambahkan aja. Ini pengujiannya jadi ya hari Rabu jam 1. Saya udah menghubungi Arman, katanya bisa hadir di Vicon. Terus untuk metodologi nggak bikin flowchart, Fajar. Oh ini, flowchart prototype-nya. Ibu untuk yang flowchart itu mending dijabarkan secara umum kayak gitu atau dirincikan gitu Bu? Kalau rinci kan ini juga masih kecil gitu, nggak sampai kayak program yang ngejelimet gitu kan. Lumayan sih Bu buat apa sih namanya tuh apa ya Bu, kayak ngoprek buat nampilin sinyalnya gitu Bu, nampilin tegangannya, soalnya kalau nggak dioprek ya nilainya nilai rata-rata aja gitu Bu. Maksudnya tuh kayak ini flowchart-nya umum gitu, nggak sampai seperti program yang ada looping-loopingannya gitu. Mungkin kalau masih umum seperti ini, dibuat satu flowchart besar aja, karena yang Fajar tuh satu topik kan yang nggak kayak Taufik. Pajar mah iya Bu, cuman yang topik besarnya ini doang Bu. Nah, ini tuh seluruhnya gini, masa? Nah itu Bu, sebentar Bu, ada di programnya sih Bu. Kemute. Ya ada di programnya Bu, sebentar. Karena kalau flowchart yang baik itu, misalkan baca nilai tegangan baterai. Nah, kasih range-nya berapa. Tampilkan nilai tegangan baterai. Masa baca dan tampilkan doang gitu. Oh iya Bu. Itu flowchart-nya tidak lengkap, nggak ada input, terus prosesnya masih belum lengkap. Mungkin ini output-nya udah ada ya. Jadi tambahkan aja proses dari mulai A sampai Z-nya. Oke baik Bu. Terus pengujiannya apakah ada standar di dalam pengujian itu yang menjadi dasar dari nilai-nilai pengujiannya? Kalau itu buat pembanding ya Bu, belum ini sih Bu, apa namanya tuh, belum ada sih kayaknya Bu. Jadi ngebandinginnya apa? Misalkan data referensinya kemana gitu? Harus berapa-berapanya? Paling yang jadi referensi kelayakan atau enggaknya ya apa sih, sesuai sama spesifikasi yang ingin dicapai atau enggak, paling gitu doang sih Bu. Nah, cara menentukan spesifikasinya gimana? Di ini aja Bu, sesuai permintaan sama pihak perusahaannya Bu, dicantumin aja mungkin ya Bu. Iya. Oke baik. Jadi untuk merancang sistem ini tuh dijelasin dulu kita mau bikinnya kayak gini. Nah, nanti baru tahapannya. Gitu. Berarti spesifikasi sistemnya itu per projectnya ya Bu? Iya, kalau bisa mah. Emang berapa project? Saya 3 Bu. Tiga-tiganya jauh berbeda nggak sistemnya? Yang pertama perakitan baterai gitu, proses perakitan baterai. Yang kedua proses pembuatan prototipe BMS pakai program gitu. Terus yang terakhir tuh reverse engineering Bu. Itu tiga-tiganya berkaitan atau masing-masing? Masing-masing ya Bu. Cuman apa sih, topiknya berdekatan gitu antara baterai dengan BMS kayak gitu. Oke. Untuk penyajiannya sendiri, kamu mau apa ya? Dibagi-bagi jadi A, B, C, atau mau digabung yang berkaitannya? Jadi ABC paling Bu. Nah, kalau misalkan mau A, B, C, kamu harus ceritakan dari awal sampai akhir dari masing-masing bagian berarti. Nanti flowchart-nya bikin 3 aja kalau memang itu 3 project yang berbeda. Jadi nanti misalkan dijelaskan project ini berlangsungnya dari kapan sampai kapan, dikerjakannya begini prosesnya. Karena tujuan presentasi dan pengujiannya itu nanti kalian akan ditanya-tanya
bahwa kalian tuh benar-benar paham apa yang dilakukan, gitu. Jadi kalau memang kalian mengikuti 3 project, ya udah dijelaskan aja. Tapi nanti karena judul besarnya memang berkaitan, dibuatlah judul besar itu, gitu. Nanti di dalamnya kalian buat misalkan yang pertama tadi baterai dulu, baterai itu prosesnya gini, mengikuti spek ini gitu, pengujiannya apa dan hasilnya apa. Nanti yang kedua BMS, seperti itu mungkin. Kalau memang, pada saat pelaksanaannya berbeda total gitu ya, kecuali kalau itu tuh, eee, saling terkait gitu, harus serial mengerjakannya, baru bisa digabung, seperti itu. Jadi ini teh satu project beres, terus dijual aja gitu sistemnya? Mhm. Terus yang satu lagi? Mmm. Oh, saya pikir kalian teh 3 alat ini dijual gitu, kalau gitu mah atuh masih nyambung, masih bisa satu flowchart. Iya, anggaplah kalian kan tadi bikin baterainya, bikin apa tadi tuh, bikin baterai ya yang pertama tuh? Nah, terus udah gitu baterai itu pengen ada manajemennya, setelah itu, pengen tahu sistem yang reverse-nya gitu kan. Nah, sistem reverse ini ketika diaplikasikan, apakah dia menjadi salah satu kinerja baterainya? Nggak? Mmm. Nah, kalau mau flowchart-nya dibikin 3 gitu. Bentar ya, Taufik kemana ya? Tidak ada. Saya coba coret-coret dulu. Bentar. Ya.
Oke, dilanjut ya sampai tadi sampai ini. Jadi untuk yang fajar tuh nanti paling misalkan ini start, terus oleh data input atau proses. Nah, nanti si flowchart-nya itu dibikin 3 aja seperti ini. Nanti ini yang baterai, ini yang BMS, ini yang tadi reverse itu. Nanti diceritain ini tuh parameternya apa, terus spek yang mau dibuatnya. Lalu nanti ujungnya baru yang tadi output. Bentuknya kan jejar genjang lagi input output. Nah, nanti kalau tiga-tiganya udah selesai, digabung aja kayak gini lagi. Jadi selesai gitu si flowchart-nya berarti. Kalau tiga-tiganya nggak saling berhubungan, nyambung gitu. Berarti kan ngerjainnya paralel jadinya. Ya. Oke. Nah, pada saat pelaksanaan ini, apakah rangkaian Nah, ini nih kalau ada gambar ini memang belum ada ininya, keterangannya. Ya, kalau menampilkan gambar tuh ini apa dan berapanya harus jelas ya. Ada legendanya kalau gambar. Ini juga kalau gambar foto usahakan ada panah, ini apa gitu. Kalau mau pakai nomor bisa nanti penjelasannya di pinggirnya. Ini juga ya. Nah, terus output dari masing-masing project-nya apa berarti? Jadi baterai apa layak atau enggak? Kesimpulannya. Oh itu ya Bu, layak. Cuman nggak dilakukan pengujian sih Bu untuk waktu yang perakitan baterai itu. Jadi kita nggak ambil gambar waktu pengujian dia berjalan atau enggak gitu, atau aktif atau enggak gitu. Tapi datanya ada. Data gimana Bu? Apa sih namanya? Kalau kelayakan itu apa aja pengujiannya? Terus tabelnya lah. Oh paling Tabelnya. misalkan capaiannya itu pengen buat baterai 48 volt, mungkin waktu terukur dia 48 volt atau enggak, mungkin gitu aja ya Bu. Ya, bisa. Terus tadi yang membandingkan itu membandingkan apa? Membandingkan itu buat yang prototipe BMS Bu, jadi membandingkan nilai tegangan yang didapat menggunakan program dan menggunakan alat ukur referensi gitu berupa multimeter digital. Nah, di sini udah ada. Udah ada Bu itu. Yang mana? Di sebelah atas. Yang mananya? Yang ada di tabel Bu. Ada nggak Bu? Atau mungkin kelewat? Kayaknya nggak ada deh. Nah itu Bu. Oh, ini. Iya. Multimeter Arduino. Oke, berarti kalau selisihnya segini, kategorinya apa? Baik, sedang, atau kurang? Oh itu ya baik Bu. Nanti di Apakah ada standarnya gitu? Misalkan selisihnya tuh nggak boleh lebih dari berapa untuk dikatakan baik. Seperti itu. baik Bu. Terus untuk yang ketiganya apa? Yang reverse.
Yang reverse engineering goalsnya pengen buat itu Bu, apa skematik rangkaian menggunakan aplikasi Altium gitu. Nah, Yang terus bentuk skematik aja. cara tahu berhasil atau enggaknya apa? Di ini lagi Bu, ditelaah lagi gitu mengenai fungsinya. Sebenarnya bukan ini sih Bu, gimana ya? Ya Cuman udah bikin aja gitu. ya pengen tahu aja gitu sih BMS tuh dalamnya kayak gimana gitu Bu. Nanti kalau misalkan apa ya? Jadi misalkan memungkinkan untuk dibuat ya dibuat katanya gitu Bu, mau ditiru sih. Berarti lebih ke riset ya. Iya Bu, bagian prototype dan reverse engineering kayak gitu sih Bu. Nah, 3 poin itu berarti nanti yang masuk ke dalam rumusan masalah goals-nya apa dari 3 itu Baik Bu. yang utamanya. Jadi nanti pas kesimpulan tuh misalkan nomor 1 tercapainya berdasarkan apa gitu, pengujian apa. Nanti nomor 2 dari rumusan masalah yang dibuat tuh tercapainya segimana, maunya gimana gitulah kurang lebih. Nah, yang terakhir ini untuk mata kuliahnya. Kalian udah baca RPS pada masing-masing mata kuliahnya? Oh iya ya. Tapi kurang lebihnya tahu isi mata kuliahnya apa gitu. Cuman yang saya bingung di bagian derau Ibu. Soalnya dari ini juga apa? Fahrija gitu yang kemarin pengujian di yang MPKM itu Bu, Ya. Bina Desa katanya harus ada data katanya untuk yang derau itu. Sebenarnya mah gimana penguji sih ya. Oh, Kalau yang magang itu kebetulan pengujinya Pak Febrian dan Bu Ratna. Kalau yang dari tim kurikulum sendiri sebenarnya nggak terlalu menekankan mahasiswa MBKM ini apa ya sedetail kuliah ya, karena nggak mungkin tercapai semua juga yang ada di RPS itu. Tapi diharapkan kalian itu paham, misalkan rancangan sistem instrumentasi itu belajar apa nih garis besarnya. Nah, pada saat magang, kan kenapa harus dikonversinya ke mata kuliah PSI misalkan? Ya karena kalian belajar gitu, yang orang lain belajar di kampus secara teori, kalian belajarnya langsung gitu. Jadi apa yang kalian lakukan, kalau memang ada data ya pendukung, berarti itu bagus gitu. Tapi kalau misalkan hanya kenanya sekilas tentang apa gitu, nah baru diceritakan lagi. Jadi misalkan ini baterai yang digunakan disusun 4, kan di atas sudah diceritain tentang baterai si 4 sel ini. Nah, hubungan yang eratnya dengan PSI-nya apanya gitu, sistem otomasinya apanya. Nah, menurut saya ini juga sebenarnya sudah agak baik ya dibandingkan laporan-laporan yang lalu karena sudah mencantumkan ini. Dan yang lalu itu kayak masih kurang, ada yang mahasiswa yang masih kurang memahami gitu apa yang dikerjakannya. Terutama lagi kalau yang Bina Desa itu kan sifatnya kelompok ya, mungkin dia hanya paham bagian dia sendiri. Sehingga ketika pengujian bagian keseluruhan rangkaian mungkin aja ada yang belum dipahami. Nah, menurut saya enaknya magang itu karena kalian udah per orang ya mengerjakan pekerjaannya. Jadi mungkin lebih terjun lagi ke situ. Jadi harusnya sih lebih paham ya. nah, sebetulnya waktu magang sih kita mengerjainnya bareng-bareng Bu gitu. Cuman ya kebetulan katanya harus dibagi topiknya ya udah kita bagi aja kayak gitu sih. Iya.
Ya minimal 1/2 lah, kalau yang Bina Desa itu kan 1/4. Nah, jadi Iya. mungkin mereka pahamnya tuh kecil-kecil yang mereka kerjakan aja. Kemarin tuh agak kekurangan pas pengujiannya tuh kelihatannya di situ. Pas apalagi dapat pengujinya yang non tim kurikulum kan, mungkin pemahaman cara mengujinya agak berbeda. Mereka berpikir ini tuh seperti hanya KP biasa, itulah istilahnya. Sedangkan yang dikonversinya banyak gitu. Jadi harapannya memang semua mata kuliah yang dikonversi itu bisa dipahami dengan apa namanya, pengalaman magang atau bina desa dilaksanakan. Nah, ini berarti cuma 4 mata kuliah ya kalian yang ininya. Lalu ini nah, ini kesimpulannya tidak berkesimpulan sih kalau menurut saya. Jadi hanya menceritakan ini perancangannya ini. Nah, kalau bahasa di rumusan masalahnya, misalkan bagaimana, apa ya, pembuatan gimana ya bahasa di ininya. Jadi nanti hasilnya itu ada dari sisi kelayakannya gitulah. Sehingga dikatakan bahwa dari pembuatan ini hasilnya layak misalkan. Lalu untuk prototipe hasilnya apa, jadi belum kelihatan di sini. Nah, kalau ini udah ada ya, dikatakan belum sempurna karena sistemnya. Terus angka terakhir dulu. Apa ini? Kebingungan yang mengakibatkan kekhawatiran berlebih. Emang segitunya ya? Soalnya bingung Bu, waktu nyampe perusahaan juga kita ditanya silabus itu nggak tahu apa-apa Bu. Harusnya kalian pegang RPS-nya ya dari mata kuliah itu. Paling kalau saran tuh lebih ke pengembangan dari topik yang dikerjakan sih. Misalkan pada saat pembuatan baterai kekurangannya apa misalkan. Nah, diharapkan apa, terus jadi sarannya tuh lebih ke saran buat perusahaannya sih kalau biasanya mah. Baik, berarti tentang proyeknya itu sendiri ya Bu. Iya, betul. Jadi kalau mau reverse engineering ini mau berkembang, sarannya apa? Kalau prototype ini mau berkembang, sarannya apa? Seperti itulah kurang lebih. Terus Baik. daftar pustakanya juga ini masih website semua, bukan website malah ya apa blog-blog gitu ya. Nah, kalau bisa tuh ditambahkan yang lebih ilmiah karena kalau blog itu nggak tahu latar belakang penulisnya, nanti takutnya dia juga kopas-kopas aja gitu kan. Nah, kalau bisa cari sumber yang lebih primer. Terus nanti mungkin bisa dilampirkan daftar hadir, logbook di sini di laporannya biar lebih lengkap lagi. Jadi nanti pengujinya enak gitu meriksanya. Ya, jadi nanti bimbingan sekali lagi udah masuk ke PowerPoint ya. Jadi ini masih laporannya aja dulu. Kalian koreksi nanti ini yang Fajar kemana nih? Yang Taufik juga sama ya koreksinya. Kurang lebih seperti itu. Nanti dicek lagi aja laporannya. Terus hari apa ya? Senin sore mungkin. Kalau enggak Rabu pagi sih saya kosong. Tapi terlalu mepet ya. Selasa teh ada nguji mungkin. Ya nanti kita lihatlah antara Senin ya. Atau kalau udah selesai mah secepatnya, nanti kalau saya kosong langsung kita bimbingan latihan presentasinya. Jadi intinya kekurangan dari mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang MBKM
Itu tuh ketika penguji nanya sebelah sini nggak tahu, nanya sebelah sini nggak tahu gitu, jangan sampai kayak gitu. Dan, walaupun nantinya misalkan nggak ditanya hubungan dengan mata kuliah, minimal kalian udah tahu lah jawabannya seperti apa, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Udah cukup, jelas? Dari saya cukup sih, Bu. Oke, kalau gitu ya, kemana Taufik? Iya ini tuh lagi di jalan, lagi di Cikijing Bu, lagi mau jemput ade di pesantren. Jadi gimana? Tadi belum mendengarkan. Eh, Sekarang dari tadi udah berhenti sih Bu di pinggir jalan. Namun di sini sinyalnya agak jelek, jadi agak putus-putus. Tapi tadi udah minta tolong ke Pajar buat dirangkumin yang dari Ibu. Hmm. Ya, itu sih ya, yang pertama mungkin saya rekap lagi ini apa, koreksi-koreksiannya. Jadi yang pertama, untuk bab pendahuluan itu latar belakang, tujuan, itu semuanya ke topiknya ya, bukan ke MBKM-nya. Oke? Jadi kenapa kalian mengambil topik itu dicari latar belakang dan tujuannya. Dan untuk yang punya topik, itu rumusan masalahnya kebanyakan, jadi kurang dirangkum lagi ya tadi. Baik. Tuh. Terus yang kedua, citasinya belum ada yang Taufik, yang Fajar juga harus dilengkapi lagi. Usahakan sumbernya ini jangan dari blogspot gitu, dikurangi lah kalau misalkan ada gambar dan sebagainya boleh. Nah, usahakan dari jurnal atau buku, pokoknya sumber primer lah, usahakan seperti itu. Itu nomor 2-nya. Lalu nomor 3-nya, belum ada flowchart yang ini udah ada ya flowchart ya. Nah, flowchart-nya masih belum lengkap sih ini, harusnya mulai, terus inisiasi datanya apa aja, input-nya, gitu ya, baru nanti ke pilihan. Jadi kalau flowchart tiba-tiba pilihan tuh, apa gitu yang dibuatnya, gitu. Baik. Terus ini yang tab kartu NFC juga apa, kurang jelas. Kan kalau yang tandanya jejar genjang ini, input data. Nah, harus disebutkan apa datanya, atau kalau dia memang berupa proses, sebutkan secara lengkap, gitu. Jadi ini flowchart-nya masih belum baik ya, nanti dilengkapi lagi. Yang penting lengkap dan ketika pembaca itu membaca, dia tuh paham alurnya. Nah, saya sebagai orang awam itu nggak ngerti bikin apa nih, tiba-tiba mendeteksi sensor, gitu. Jadi ada intronya dulu lah, intro, terus nanti prosesnya, pilihannya seperti apa, lalu output yang didapatnya apa, baru selesai. Ini belum ada juga, tanda selesainya di mana, ya. Iya Bu, ini Bu izin menjelaskan Bu. Ya. Kalau yang flowchart ini tuh dibuatnya tuh flowchart prosedur atau pemrograman Bu. Kalau flow programan bisa nggak di-insert ke prosedur? Kalau terlalu Paling kecil nantinya, nah mending dipisah. Tapi kalau memang hanya sederhana si pemrogramannya, masukin aja ke prosedur gitu. Jadi dilihat dulu kekompleksannya. Kalau misalkan jadi bikin si flowchart-nya jadi mengecil ya ukurannya karena banyak gitu. Nanti dibikin aja proses pembuatan apa, pemrograman misalkan. Nah, nanti terpisah si flowchart pemrogramannya gitu. mungkin untuk yang flowchart barusan lebih ke pemrograman sih. Ya. Dan harus ada mulai dan selesainya ya. Itu nggak ada tanda selesainya. Ya Bu, soalnya kemarin waktu pengujian KP sama Pak Andre itu katanya kalau pengukuran itu ada selesainya tuh bagaimana untuk pengukuran yang kedua, jadi makanya gak ada selesai gitu. Maksudnya gimana? Iya, jadi kan untuk pengukuran kan waktu kemarin KP itu topik tentang pengukuran Bu. Jadi Mhm. eh,
itu tuh flowchart untuk satu pengukuran sebenarnya. Nah, kalau Mm-mm. untuk pengukuran selanjutnya itu bagaimana? Kan di sininya sudah selesai. Jadi dari hasil pengukuran akhir ya diulang lagi ke atas gitu, Bu. Ya, kalau ulang lagi ke atas kan bentuknya looping, tapi kalau pengukurannya udah cukup, ya selesai kan? Oh, iya. Berarti untuk satu pengukuran aja ya, Bu. Ya, maksud saya tuh kan ketika kita membuat looping dalam flowchart, itu kan memang berulang-ulang hingga belum selesai. Nah, seperti ini. Dia mau mengulangnya mau kemana? Kalau nilai UID ini kemana? Ke atas, Bu. Ke Ke sini lagi. Nah, ketika flowchart ini terus looping, kan memang looping gitu, mau 100 kali juga looping. Tapi ketika dia parameter apa di sini berarti kamu harus tambah. Ketika dia sudah cukup tuh apa parameternya, sehingga nanti bisa selesai si flowchart-nya, Ya, Bu. gitu. Misalkan contoh aja, bikin baterai, ketika dia belum 12 volt misalkan ya, dia looping terus. Tapi ketika nilainya sudah 12 volt, ya udah selesai looping-nya, gitu, contoh. Baik. Nah, terus dari masing-masing program itu, kan, Taufik bikin 3 ya? 2 ya? Taufik bikin 2 ya? Iya. Nah, itu hasil akhirnya apa tujuannya? Yang satu apa, yang satu apa? Bikin 2 maksudnya ininya, Bu, konfigurasinya. Ya. Ya, kalau yang untuk konfigurasinya itu cuma kita ingin mengetahui dari pihak perusahaan itu apakah konfigurasi menggunakan FPI dan iTools itu ada perbedaan dari hasil pembacaan atau tidaknya, Bu. Nah, Nah, berarti dari hasil apa? itu tidak ada perbedaan, Bu. Nah, berarti nanti kesimpulannya itu ya. Terus yang penting di rumusan masalahnya misalkan berarti pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan antara ini dan ini? Gitu pertanyaannya berarti. Nanti jawabannya Baik. tidak ada intinya. Baik. Terus nomor 2-nya apa? Kalau yang nomor 2-nya tuh mengenai ujian jarak Apa yang tujuannya? jadi perusahaan tuh mengetahui kayak seberapa jauh si sensor 53 tuh untuk membaca kartu baik di luar Oh iya. itu terbuat dari ada pengaruh terhadap si pembacaan kartunya. Ya, jadi intinya 2 itu kan tujuannya ya yang Taufik. Ya, Bu. Nah, 2 berarti bikin tujuan dan rumusan masalahnya itu aja 2 gitu, jangan terlalu rinci. Nanti yang rinciannya itu ya nanti dijelaskan aja di proses-prosesnya. Baik. Terus, aduh tumpah. Terus ya itu ya berarti kesimpulannya dan sarannya juga tadi seperti yang dijelaskan ke Fajar, saran itu lebih ke bagaimana mengembangkan dari alat yang dibuat gitu. Saran ke perusahaan ya. Oh ya, baik, Bu. Baik. Ini daftar pustakanya ditambah lagi dan belum disitasi di atas. Lalu lampirannya ditambahkan daftar hadir dan logbook. Baik. Itu paling ada yang mau ditanyakan? Untuk nanti hari Rabu itu pukul berapa ya, Bu? Pukul 1.
Ya, mungkin nanti jadwalnya Taufik dulu atau Fajar dulu, standby aja. Terus nanti kita sekali lagi pertemuan untuk kalian latihan presentasi ya. Jadi ini selesaikan dulu koreksian laporannya, nanti, dikumpulkan aja secepatnya. Kalau udah ini kita atur waktu lagi, kalian langsung, ke PowerPoint. PowerPoint-nya juga berarti harus dilengkapi dulu ya. Sesuai dengan, Baik. poin-poin yang tadi dikoreksian laporan. Baik. Gitu. Mungkin hari Senin lah kita ketemu lagi. Boleh online, boleh offline. Kalau bisa mah sih, offline sih, Senin jam 3, kalian bisa nggak? Nanti kita ini aja pinjam kelas yang kosong, mungkin presentasi biar enak komen-komennya kalau offline mah. Jam 3:30. Ya, sampai sore. Oh, kampusnya tutup jam 4 sih. Paling mulainya jam berapa? Jam 1. Mungkin nanti saya kalau jam 11 gimana? Di online apa offline? Oh. Kalau Taufik gimana? Kalau topik mah cuma PSE saja, Bu, jam 1. Hari Senin mungkin kalau jam kita jadwalkan dulu jam 11-an. Tapi di kampus bisa. Oke, sementara itu dulu ya jadwalnya, tapi kalau kalian koreksiannya udah selesai, kirim aja secepatnya. Sama PowerPoint-nya juga dikoreksi lagi. Ya, oke, paling kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri dulu aja. Silakan. Nanti bisa dilanjut aja via chat kalau masih ada yang bingung ya. Nanti hasil koreksiannya dikumpulkan dan kalau ada yang kurang nanti mungkin bisa via WA dulu ya. Oke, kalau gitu kita akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Bentar. Ya.